Shalom, selamat pagi yang menginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 6 September 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 71 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar adalah sesuatu yang gampang sekaligus juga sulit. Ada rintangan ketika mendengar, salah satunya adalah ketertarikan kita untuk mendengar. Di sisi lain ada hambatan yang disebut dengan adanya di antara pendengar dengan sumber yang memperdengarkan. Biasanya orang tertarik untuk mendengar karena ia tahu bahwa itu bermakna. Dan ketika rintangan itu datang, ketertarikan itu lebih kuat. Sedangkan orang yang tidak tertarik ditambah dengan rintangan, sesuatu hal yang membutuhkan banyak energi untuk kembali mendengarkan yang diperdengarkan. Intinya, tindakan mendengar adalah sesuatu yang membutuhkan usaha. Bahkan secara biologi dikatakan kita membutuhkan oksigen dan glukosa untuk disalurkan ke otak, dan itu sangat melelahkan tubuh. Amanginang yang terkasih, saat itu Yesus sedang berada di satu gunung. Yesus mengalami pemuliaan yang disebut dengan transfigurasi. Pada saat Yesus berdoa, wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Di atas gunung itu pula Yesus berbincang-bincang dengan Musa dan Elia, dua tokoh besar dalam kehidupan orang Yahudi. Dan di saat yang bersamaan Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat keberadaan Yesus. Mereka berada di tempat itu. Namun satu keinginan dari para murid adalah mendirikan kemah. Sebelum sempat mendirikan kemah, datanglah awan menaungi mereka dan terdengarlah suara yang diperdengarkan di pagi hari ini. "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu tindakan mendengar Yesus sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang cepat berubah. Di era revolusi 5.0, seseorang bukan hanya dekat dengan gadget atau digitalisasi, tapi juga memahami semuanya itu adalah alat. Namun kecepatan untuk mengenal itu, kita diperbandingkan atau masuk dalam sebuah pilihan untuk melihat mana yang patut untuk didengarkan dan dilihat. Karena itulah firman Tuhan mengajarkan kembali bahwa berbicara tentang keberadaan para murid dengan Yesus di sebuah gunung membuat sesuatu hal yang berbeda. Di ayat 33, Petrus berkata, lebih baik di tempat ini atau di atas gunung ini.
Seakan-akan kehidupan mereka sebelumnya bersama Yesus tidak lebih baik. Ada apa dengan di bawah gunung? Kenapa mereka harus lebih senang berada di atas gunung? Ternyata ada sebuah pesan yang bagi firman Tuhan mengingatkan kita, berada dekat dengan Tuhan itu jauh lebih baik dengan sebuah kemuliaan Kristus. Namun juga firman Tuhan berkata, tidak lebih baik kita hanya mendengar firman Tuhan dan harus kembali turun, yang artinya dalam kenyataan kehidupan. Kebaikan, pengharapan, dan semua yang diajarkan oleh firman Tuhan itu harus digunakan untuk kehidupan kemanusiaan kita. Kita tidak boleh tertidur, kita tidak boleh menganggap kehidupan nyata adalah mimpi buruk semata, tapi suatu hal yang mengingatkan kita bahwa Allah juga hadir di tengah-tengah kemuliaannya di dalam pergumulan kita. Karena itulah, kalau kemunculan kehidupan kita, Allah juga ada bersama dengan kita, dan kita mendapatkan kemudahan, itu semua karena kemuliaan Kristus. Karena Allah yang mengutus Yesus telah menaklukkan kesulitan itu dan menolong kita untuk mengatasinya. Karena itu bolehlah kita dengarkan firman Tuhan yang memberikan kita hari-hari kekuatan baru. Kesediaan kita untuk mendengarkan Tuhan ternyata jauh lebih besar untuk menuntun hidup kita. Tahu bagaimana kita harus memilih, bagaimana kita harus berjuang, dan bagaimana segalanya tidak berbicara tentang sisi negatif ataupun baik atau buruk, tapi baik atau lebih baik. Inilah harapan yang dikatakan oleh firman Tuhan, mendengarkan Tuhan yang adalah bagian dari suara kehidupan kita, supaya kita tahu bagaimana untuk hadir kuat dalam perjalanan hidup, dan Yesus memampukan kita. Dari Sabtu, Jumat, tanggal 8 September, kita memasuki pada sebuah fase baru yang disebut dengan pemeriksaan kelayakan resort. Biarlah pemeriksaan ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi sebuah momentum bagi kita untuk melihat bahwa ada pengharapan, ada perjuangan, dan di dalamnya Tuhan juga hadir. Biarlah 18 tahun perjalanan gereja membuat kita tahu memilih lebih baik di sini, yang kata Petrus adalah lebih baik bersama dengan Kristus, di mana kita mendengar suara Allah yang mengingatkan kita untuk mendengarkan Yesus, yang adalah Bapa gereja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Fokus pada kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa apapun yang mengganggu kita untuk mendengarkan sesuatu dan melihat kemuliaan Tuhan, hadapilah bersama dengan Tuhan yang adalah kebenaran dan kunci kekuatan untuk memancarkan bahwa damai yang sesungguhnya dan sejati itu terletak di mana kita bersama, bukan di mana tempatnya. Tuhan memberkati kita. Berjuanglah, gapai cita-citamu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh hadir dalam setiap kehidupan bersama dengan Tuhan, dan kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi dan menuntun kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.